Oke, lanjut ke 5 soal berikutnya tentang multi-gesture interaction. Ini yang ada di modul 8. Sebelumnya, pastiin dulu udah kopas semua skrip yang ada di modul 8. Langsung aja masuk ke soal pertama. Ini udah pernah saya lakuin sebelumnya, yang nge-scan kartu gitu, terus bisa nge-show 3D object, itu udah. Ini udah bisa muncul di sebelumnya. Kemudian langsung masuk ke soal nomor 2, bikin gesture yang bisa nge-rotate or scale 3D object-nya. Jadi caranya ini di duplicate aja scene-nya. Saya namain bebas sih namanya. Masuk ke scene yang udah di duplicate. Kemudian di yang bagian image target pertama, bebas sih yang mana aja. Terus masukin script di cube-nya ini di 3D object. Jecil gesture observer. Ini untuk nge-rotate, tapi saya udah coba. Jadi dalam satu script ini bisa nge-rotate sekaligus nge-scale juga. Nah, kemudian biar beda 3D object yang satu lagi, saya pakai script yang satunya lagi yang buat nge-scale doang. Ini di enable. Saya juga sebelumnya sudah coba kalau pakai dua scriptnya itu dia bakal yang work cuman ini doang, bisa nge-scale doang. Kalau yang satunya lagi nih nggak work gitu kalau digabung scriptnya. Nah, kalau udah jangan lupa di save, karena kalau nggak di save saat di build nanti ini semua scriptnya nggak akan kepasang gitu. Nah, sebelum di build lagi, pastiin ke edit, terus ke project settings, bagian player. Ini tuh masuk ke other settings, scroll ke bawah, cari yang namanya ini, active input handling, pastiin ke all. Karena basic scriptnya dia pakai yang ini, inputnya yang old. Kalau pakai yang new ini default dari Unity 6, ini diganti aja ke old. Kalau pakai yang new ini dia nggak akan kerja gitu scriptnya. Kalau yang pakai bot nih berarti pakai dua-duanya, ini malah nggak bisa di build ke Android. Androidnya nggak bisa ngebaca gitu dari bot. Kemudian masuk ke ini resolution and presentation. Ini kalau mau tampilan saat di build-nya jadi landscape, ini di uncheck yang bagian portrait sama portrait upside down. Nah, ini udah. Kalau udah di close aja, di save lagi. Langsung di build. Masukin scene yang mau di build. Ini saya udah dicek aja, langsung ke build. Ini karena sebelumnya saya udah pernah bikin yang pakai dua script itu, nih saya ditimpa aja, di replace. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti untuk hasil tampilan di Androidnya saya tampilin di akhir video, sekaligus dengan soal nomor 4 sama nomor 5 ya nanti hasil akhirnya. Build yang ini udah selesai. Lanjut ke soal nomor 3, bikin image editor angular ke Unity Skybox. Jadi caranya masuk ke modul 8, terus buka web ini, saya udah buka, download salah satu image yang 360 yang kayak tampilannya kayak gelembung-gelembung gitu. Saya udah coba download yang ini kalau nggak salah. Terus tinggal dimasukin ke Unity. Ini terserah, kalau mau bikin folder baru boleh namain Skybox biar nggak kececer. Di sini saya mau pakai di folder image aja. Terus masuk ke ini image yang tadi udah di download. Di drag aja ke bagian ini. Kemudian kalau udah klik kanan, create material. Namanya bebas sih, di sini saya namanya Skybox material. Terus di bagian inspektor, shadernya diganti ke klik aja Skybox ke panoramic. Ini udah, terus drag image yang tadi ke sini. Nah, udah. Selanjutnya bikin scene baru buat Skybox-nya. Skybox, terus masuk. Terus di bagian window-nya ke rendering, lighting.
Di lighting ini masuk ke environment, terus drag materials yang tadi udah dibuat ke sini. Nah, udah gitu caranya. Kemudian untuk yang soal nomor 4, ini bikin simple 360 scene yang bisa ngerotate pakai sentuhan. Kalau pakai sentuhan dia pakainya scene yang script namanya Zetchiel Touch Look. Ini di drag ke main kamera. Ini di checklist, kemudian di save, terus langsung di build. Nah, kalau udah selanjutnya ke soal nomor 5, ini pakai accelerometer ngerotate-nya. Berarti tinggal diganti aja scriptnya. Ganti ke ini, Zetchiel accelerometer, di drag ke main kamera. Ini di checklist, terus di save, baru di build. Jangan lupa scene-nya pastiin scene yang mau di build yang mana. Ini saya udah di checklist, tinggal di build. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari ini, implement ini di Android sekaligus nomor 4 dan nomor 5-nya. Nah, tambahan ketika di active input handlingnya itu diubah ke old, maka saat dia nge-restart akan muncul notif seperti ini pilih yang no aja. Nah, sudah. Oke, berikut ini 3 hasilnya yang baru di build. Langsung aja ke yang pertama. Ini untuk nge-rotate sama nge-scale 3D object dari nge-scan. Jadi seperti ini hasilnya. Bentar, ini ke bawah. Kalau yang pakai script nge-scale doang dia lebih halus nge-scale-nya. Kalau yang satu lagi dia pakai script nge-rotate. Dalam script ini juga bisa nge-scale, cuman gerakannya sedikit kasar, agak kasar. Oke, lanjut lagi ke yang tes skybox-nya, yang loop. Ini buat melihat image yang pakai sentuhan. Oke, udah langsung aja. Nah, ini hasilnya pakai sentuhan. Udah, lanjut lagi yang terakhir pakai akselero itu. Ini kenapa update terus? Karena dia di satu project yang sama. Jadi setiap kali mau nginstal dia ke detect-nya. Nah, ini untuk yang pakai akselero itu seperti ini. Jadi begitu saja. Lanjut ke 5 soal terakhir.